Iya, salam Bapak Ibu sekalian. Semangat. Salam Bapak Ibu. Ya pasti kita semua sudah sarapan pagi, betul? Ya. Saya percaya ketika kita sarapan pagi, tentunya ada telaga yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami panggil nama Tuhan Yesus, suatu sukacita, suatu kesukaan yang besar kami boleh datang di pelataran-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami selama ini Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa membuat kami terharu. Bahkan kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Yang percaya Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saya undang berdiri. Kita akan pujian yang mengatakan jiwaku merindukan. Jadikan pujian ini menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini. Kita percaya kita sebagai jiwa-jiwa yang terus merindukan Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Oh
Puji Tuhan, amin. Boleh Bapak Ibu kita memberikan salam kanan kiri, katakan kita telah ditebus dengan darah yang kudus. Ya, kita mau bersuka cita pada
siang hari ini, amin. Bapak Ibu, kita percaya kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang kudus. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Oh Jesus, percaya Tuhan, Tuhan kita pagi.
akui Engkau adalah Raja bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau terus bertata di hati kami. Engkau yang mengambil alih hati kami dan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus. Kami hidup karena percaya kepada Engkau. Biarlah iman kami tumbuh karena kami juga akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Yang
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bernyanyi sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi bersama, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang menyatakan Engkau dalam hidup kami, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Mari kami berdiri bersama-sama sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, kami percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala situasi dan keadaan apapun. Dalam setiap kehidupan kami ada satu tempat pengharapan kami, batu karang yang teguh, tempat kami berlindung, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Engkau Yesus Tuhan. Olehnya Tuhan, pagi menjelang siang ini, biar firman yang akan kami dengar termaterai dalam hati dan pikiran. Kami melangkah dan kami berjalan seturut dengan kebenaran, sehingga kami percaya seminggu ke depan ada tangan Tuhan yang kuat dan kuasa menopang, menjaga, menyertai, bahkan melindungi setiap kami dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya dalam minggu ini? Wow, luar biasa ya. Pasti semuanya luar biasa. Amin. Dia samping kanan kirinya, pastikan dia orang luar biasa. Luar biasa. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, saya percaya keadaan kita pasti luar biasa. Amin. Ada satu orang yang akan kembali ke Malaysia. Kami berharap kita dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, ada banyak juga beberapa jemaat yang saya lihat tidak dapat hadir bergabung bersama dengan kita. Kita terus mendoakan mereka untuk dapat bergabung. Karena apapun keadaan dan situasinya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali beribadah tetap beribadah. Amin. Amin. Sudah bisa ditampilkan? Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, sharing kebenaran tentang satu tema yang sering sekali menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Banyak pertanyaan dalam kekristenan, tapi salah satu pertanyaan yang paling fundamental, yang dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia secara pribadi, pertanyaan ini dekat banget dengan kita. Mengapa saya menghadapi banyak masalah dalam hidup ini? Tak kunjung selesai, masalah satu belum selesai, masalah satu datang, masalah satu belum selesai, masalah yang satu datang, bertubi-tubi. Bahkan ada orang bilang sudah seperti seseorang yang jatuh dari tangga, ketiban cat, masuk got lagi. Itu masalah. Karena sejatinya yang saya sering lihat, yang saya sering pelajari, yang saya sering baca dimanapun, masalah itu gak pernah datang sendiri loh. Dia pasti selalu bawa temannya, pasti selalu bawa temannya. Dia nggak pernah datang sendiri. Saya ambil contoh misalnya, ada masalah dalam keluarga, katakanlah masalah di dalam keluarga, katakanlah contoh misalnya sakit penyakit, maka nanti merembet ke masalah ekonomi. Karena dia nggak pernah datang sendiri, dia bawa teman gitu, ramai-ramai dia datang. Itu masalah pada hakikatnya. Tapi saya percaya, sekalipun kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan dan menghadapi persoalan dalam hidup ini, seringkali pertanyaan ini muncul. Bahkan ketika pertanyaan ini tidak mampu dijawab, maka pertanyaan ini pula yang seringkali mengakibatkan orang mundur dari Tuhan. Pertanyaan ini muncul di benak kita dan tidak mampu untuk dijawab. Kita mundur dari Tuhan. Tidak sedikit, bahkan banyak orang pun mundur dari Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam pelayanan, orang-orang yang ada dalam gereja, orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu pun kadang-kadang mundur ketika pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh siapapun. Tapi saya percaya setiap kita tidak akan pernah mundur. Amin. Bila sama sebelahnya masalahmu boleh banyak, sekali Yesus tapi Yesus. Amin. Masalah kita boleh banyak, sekali Yesus tetap Yesus. Saya. Masalah kita bisa banyak, tapi saya percaya sekali Yesus tetap Yesus. Persoalan kita bisa banyak, tapi saya percaya sekali Yesus tetap Yesus. Tantangan kita boleh banyak, tapi saya percaya sekali Yesus tetap Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya mengutip satu tokoh yang sangat familiar. Siapa dia? Saya tahu orang tulisannya. Bukan itu yang saya maksud. Saya maksud dia ini siapa tokoh ini? Ada yang tahu? Tidak tahu. Coba ambil Pak kunci C Pak. Kendati hidup. Sama-sama ya.
Ada tesnya ya? Ada tes? Oh nggak sempat di-download? Cari yang di internet. Ya pulang Pak. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Sekali lagi selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Nama pencipta lagu ini adalah tokoh yang ada di layar di depan. Kembali lagi, beliau adalah pencipta dari lagu ini. Siapakah dia? Apakah yang dia alami? Apakah yang dia hadapi dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dalam kehidupannya sebagai orang Kristen? Dia adalah Horatio Spafford. Dia ini adalah seorang pengacara yang kaya raya yang ada di Chicago. Dia kaya raya, terkenal, familiar. Wow, kekayaannya tidak sangat kaya. Salah satu orang yang paling kaya di kotanya pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Pada tahun 1870, ia kehilangan anak laki-lakinya. Satu-satu anak laki-lakinya itu meninggal dunia tahun 1870 karena terkena serangan demam berdarah. Waktu itu bukan seperti sekarang. Demam berdarah menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan pada masa itu. Dan anak laki-lakinya satu-satunya meninggal dunia. Dan pada tahun yang sama juga, tahun 1870, dia memiliki properti di satu tempat di daerah tempat dia tinggal itu terbakar habis, dan itu menjadi berita yang sangat besar dan menggemparkan pada saat itu. Artinya dia mengalami situasi ekonomi yang terpuruk, hancur, berantakan kehidupannya. Tetapi pada waktu itu dia melihat kehidupan keluarganya ya masih berjalan normal, dalam pengertian dia masih harmonis dengan istrinya dan juga masih harmonis dengan keempat anak perempuannya. Dia punya 5 anak. Nah, singkat cerita waktu itu istrinya bahkan dengan dia hendak bepergian ke Eropa untuk menyaksikan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh penginjil ternama pada masa itu. Nama penginjilnya adalah D.L. Moody. Itu terkenal banget pada masanya. Tetapi ada beberapa halangan kendala yang mengakibatkan dia tidak bisa ikut bersama dengan istri dan anak-anaknya, keempat anaknya. Jadi singkat cerita, dia menyuruh untuk anak-anaknya pergi terlebih dahulu bersama dengan istrinya, dan dia akan menyusul untuk mengikuti seminar tersebut. Nah, pada waktu dia mengikuti perjalanan bisnisnya di kotanya, istrinya berangkat untuk mengikuti seminar tersebut dan menaiki kapal pada masa itu, apa yang terjadi? Kapal yang ditumpangi oleh anak dan istrinya itu mengalami kecelakaan dan tenggelam. Dan tahukah saudara, 4 anak perempuannya meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Dan pada waktu itu dia langsung bergegas, dia langsung pergi menemui istrinya di sana. Dan pada waktu itu istrinya mengucapkan satu kalimat dalam dua kata yang disampaikan oleh istrinya. Pesan tersebut ini yang menjadi teks dari lagu ini. Selamat sendirian. Selamat sendirian. Istrinya berkata, aku selamat sendirian. Anak-anak tidak bisa diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu mereka berjalan pulang, meratapi kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Anak meninggal, anak laki-laki meninggal. Belum selesai anak laki-laki meninggal, properti yang dimiliki, kekayaan habis terbakar. Belum selesai itu, anak perempuan 4 meninggal dunia, mengalami kecelakaan. Tapi apa yang dia hadapi?
Yang dia hadapi itu bukanlah hal yang biasa, tapi yang dia hadapi itu pergumulan yang cukup berat. Tapi dia berikhtiar dalam hatinya bahwa dia akan selalu setia kepada Yesus. Dan pada waktu itu ada satu himne yang lahir dari hatinya. Himne itu dia tulis dalam satu kalimat, when peace like a river. Dan ini yang kita nyanyikan tadi dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Sebuah lagu yang lahir dari sebuah keadaan masalah, tantangan, persoalan. Sebuah lagu yang lahir bukan dalam kondisi yang menyenangkan. Sebuah lagu yang lahir bukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebuah lagu yang lahir bukan dari kondisi yang semuanya berjalan sesuai dengan rencana sebagai manusia. Tapi lagu ini lahir di tengah-tengah kondisi keadaan yang sangat tidak menyenangkan, di mana sebagai manusia dia bisa undur dari Tuhan. Tapi sejarah mencatat kisah hidupnya, dia tidak undur. Malah dia menulis sebuah lagu yang menjadi lagu yang sangat fenomenal, menjadi lagu yang sampai hari ini masih dinyanyikan di seluruh gereja yang ada di dunia. Sekali lagi, biar pertanyaan besar yang hari ini menjadi perenungan kita mampu membawa kita untuk memaknai hidup, memaknai masalah dengan baik. Baca sama-sama. Tanya sebelahnya, masalahmu ada? Kita tidak pernah bisa undur dari masalah. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ini khotbah saya bikin dua part, dua bagian. Jadi saya harap untuk minggu kedepannya Bapak Ibu bisa hadir ketika jadwal saya berkhotbah. Saya hanya membagikan 2 poin di sini. Mengapa saya menghadapi banyak masalah? Setidaknya ada 5 alasan mengapa kita menghadapi banyak masalah. Ini hanya 2. Nanti saya lanjut karena sebagai seorang dosen sering sekali ya kan 2 SKS 100 menit itu kurang untuk ngomong gitu. Terus tapi saya berpikir nggak elok kalau dalam khotbah terlalu lama gitu. Jadi saya lanjut ya. Dan ini akan saya lakukan dalam setiap ibadah. Kalau jadwal saya berkhotbah saya akan pecah berseries begitu. Oke. Saya ambil nas firman Tuhan menjadi perenungan kita adalah dalam Kejadian pasal 45 ayat ke-4 sampai ke-8. Saya masih ingat bahwa ini adalah khotbah saya yang pernah saya khotbahkan tentang Yusuf, betul? Di sini. Tapi hari ini saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Waktu itu tema khotbah saya adalah hidup disertai oleh hidup disertai oleh Tuhan. Ya. Waktu itu ada 4 poin. Tapi ya sudah. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Saya baca ayat genap, Ibu Bapak baca ayat yang ganjil, ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ibu Bapak. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menunjuk aku menjadi kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendampingi kamu untuk menjalani melanjutkan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini bukan kisah yang asing ya bagi kita ya. Kita sering mendengar kisah ini, bahkan saya juga sudah pernah mengkorbankan ini. Saya mengambil kisah ini untuk melihat perspektif, untuk menjawab pertanyaan tadi. Mengapa saya menghadapi banyak masalah? Saya hanya ingin melihat dan mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang apa yang dialami oleh Yusuf. Memang banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa saya comot, saya pakai untuk membangun argumen ini. Tetapi saya tidak mau itu. Yang saya mau adalah kita melihat satu peristiwa yang dihadapi Yusuf dengan peristiwa yang kompleks kehidupannya untuk dapat menjawab pertanyaan ini.
Mengapa saya menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini? Saya rasa perjalanan Yusuf dalam kehidupannya itu sangat jauh berbeda dengan perjalanan para nabi lainnya. Kalau nabi yang lainnya memang menghadapi masalah, tapi masalah yang dihadapi oleh para nabi lain saya lihat tidak begitu kompleks seperti kompleksnya masalah yang dihadapi Yusuf. Itu sebabnya saya melihat sepertinya ada kesamaan antara masalah yang dihadapi oleh Yesus dalam perjanjian baru dengan Yusuf dalam perjanjian lama ini. Masalah apa yang dihadapi nanti kita akan lihat. Tapi sedikitnya mereka memiliki kesamaan yang begitu kompleks dalam kehidupannya. Kalau nabi lain memang punya masalah, Musa punya masalah, Abraham punya masalah, tapi tidak begitu kompleks seperti apa yang dihadapi oleh Yusuf. Sehingga saya ingin mengajak kita untuk melihat dan menjawab pertanyaan tadi, mengapa saya menghadapi banyak masalah dari perspektif kisah Yusuf. Saya mengambil salah satu tokoh penting dalam kekristenan. Ya, tokoh ini adalah bapak kepemimpinan Kristen modern. Tahu ya? Modern, dia bapak kepemimpinan Kristen. Dia menggambarkan masalah sesuai dengan namanya sendiri. Dia memberi nama terhadap masalah-masalah tersebut, problems. S-nya kurang. Problems. Dia berpendapat bahwa masalah itu atau problems itu dapat diartikan sebagai prediktor. Prediktor artinya memprediksi sesuatu tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana kita ke depannya. Itulah masalah menurut beliau. Dan masalah itu juga menurut beliau adalah sebuah pengingat. Pengingat akan apa? Bukan hanya mengingatkan kita tentang Allah, tapi mengingatkan kita juga tentang diri kita. Siapa kita sebenarnya dan siapa Allah. Masalah mampu mengingatkan kita terhadap hal itu. Ini saya kutip dari bukunya yang begitu tebal. Saya kutip hanya judul-judulnya saja untuk menjelaskan hal ini kepada teman-teman. Selanjutnya adalah dia melihat bahwa masalah itu juga adalah bagian dari sebuah kesempatan atau peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk mengalami, bahkan menghadapi sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang hari ini kita hadapi. Kalau hari ini kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, maka dia melihat ini semuanya sebagai peluang untuk hal yang besar nantinya kita akan alami dalam Tuhan. Bahkan dia juga melihat bahwa masalah itu adalah berkat. Berkat untuk apa? Untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Berkat rohani, bahkan juga di balik itu nanti kita bisa mengalami lompatan untuk menghadapi yang namanya berkat jasmani. Bahkan dia juga berpendapat bahwa masalah itu adalah suatu pelajaran. Pelajaran hidup yang tidak dapat dibayar di bangku studi, pelajaran hidup yang tidak dapat dibayar hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang, tapi ini pelajaran hidup yang hanya mampu dicerna dan dimaknai ketika kita menjalaninya. Dia berpendapat itu sebagai pelajaran. Bahkan dia juga berpendapat masalah itu ada di mana-mana saja. Baik itu di sekolah, baik itu di kampus, baik itu di tempat pekerjaan, di keluarga, di tempat usaha, bahkan di tengah-tengah masyarakat, sebagai anggota masyarakat. Dia berpendapat di mana saja ada masalah. Bahkan dia juga berpendapat masalah itu adalah sebuah pesan. Pesan yang mampu menyampaikan kepada orang lain untuk mampu kuat di dalam segala hal, tantangan yang ada dan dihadapi. Bahkan pesan yang mampu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi masalah itu pesan. Oleh sebabnya John Maxwell berpendapat, lihatlah setiap masalah yang kau hadapi dengan kacamata pesan, sehingga kau mengerti bahwa kok saya menghadapi masalah ya? Oh berarti ada pesan. Artinya ada sesuatu yang berbicara kepada saya melalui masalah itu. Pesannya apa? Dimaknai dengan itu. Bahkan dia berpendapat juga bahwa masalah itu dapat diselesaikan. Masalah dapat, bilang sama sebelahnya, masalah dapat diselesaikan. Pak, Bu, izinkan saya mengingatkan kita, masalah dapat diselesaikan. Ini bukan hanya pendapat beliau, bahkan Alkitab pun mencatat hal yang sama. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13, 23, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak sebab Allah. Oke, lanjut. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat. Bilang sama sebelahnya, pencobaanmu biasa.
Bila sama sebelahnya tidak lebih kekuatan. Ada jemaat, ada orang-orang Kristen yang lebay dalam hidupnya. Pak Pendeta, kita sudah tidak kuat, Pak Pendeta, semua mati kita. Oh Tuhan, Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan. Tuhan bilang biasa. Kenapa karena bilang luar biasa? Pak, Bu, kalimat firman ini, saya kutip ini, bukan ingin menggampangkan masalah dan seolah-olah masalah itu tidak menjadi hal yang penting untuk diselesaikan. Bukan itu maknanya. Tetapi mari melihat dengan kacamata yang benar. Ada orang karena menghadapi masalah, dia bilang, kita sudah tidak mampu Pak Pendeta, kita semua bunuh diri Pak Pendeta. Oh Tuhan, mau bunuh diri. Nah, pergi jauh ke pohon cabai. Nggak mungkin gitu. Karena Alkitab mengajarkan kita pencobaan kita tidak melebihi, bila tidak melebihi kekuatan. Bilang sama sebelahnya, makanya kau nggak usah lebay kalau cerita. Kan cuma yang lebay banget kalau cerita. Iya Pak Pendeta, kita semua mati ini sudah tidak kuat. Ya Tuhan, tidak melebihi kekuatan. Artinya kita mampu menghadapinya. Artinya kita diberikan jalan keluar. Artinya kita dapat menanggungnya. Jadi kalau hari ini kita menghadapi masalah, mungkin masalah yang kita hadapi ini memang tidak sama dengan masalah orang lain. Tapi bukan berarti itu tidak ada jalan keluarnya. Masalah yang kita hadapi mungkin menurut ukuran manusia jauh lebih berat daripada masalah orang lain. Betul, menurut kacamata kita. Tapi ketahuilah, kita dapat menanggungnya. Bila sama sebelahnya, dia juga punya masalah yang di depan. Pak Bu, saya berkhotbah ini karena saya juga mengalami hal yang sama. Karena ingatlah tadi John Maxwell berpendapat siapa saja pun bisa dihantui masalah. Masalah tidak pandang bulu. Dia nggak pernah begini, oh ini pendeta gitu ya. Oh kita agak menjauh dari dia. Dia kayaknya nggak bisa didekati sama masalah. Nggak begitu. Masalah bisa menghantui siapa saja. Walaupun setiap kita memiliki masalah yang berbeda, tapi dia punya esensi yang sama. Esensinya yaitu masalah itu sendiri. Dia punya pengertian yang sama, masalah namanya. Walaupun jenisnya berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu punya masalah dalam hal yang lain, saya punya masalah dengan yang lain. Saya mungkin punya masalah dengan tantangan perkuliahan saya, bagaimana saya harus menyelesaikannya. Saya punya masalah dengan tempat lingkungan saya berada dan lain sebagainya. Bapak Ibu di tempat pekerjaan, kita punya jenis yang berbeda tapi dengan esensi yang sama. Pencobaan itu, masalah itu tidak melebihi kekuatan. Masalah itu masalah bila sama sebelahnya jangan lebay. Pak Bu, jangan lebay. Jangan lebay. Jadi Pak Pendeta, kalau kita nggak boleh, kalau pencobaan kita biasa, kita nggak bisa cerita. Saya kan nggak bilang gitu. Saya kan hanya bilang jangan lebay. Cerita boleh, sharing boleh, curhat boleh, tapi nggak usah lebay gitu. Lebih-lebihkan. Apalagi kalau sudah orang Batak biasanya, orang Batak sama mama-mama Manado itu sama. Kalau udah bercerita, Tuhan sudah jauh hancur itu dunia. Itu kalau udah ketemu. Kalau orang Batak cerita masalah. Yang hebatnya saya, orang Batak sekali lagi ya, Batak sama Manado itu punya kelakuan yang hampir sama ya. Saya orang Batak, saya ada di Manado, jadi saya agak sedikit tahu. Masalah pun dijadikan bahan tandingan. Masalahnya jadi bahan tandingan. Saya bilang, ini orang gitu. Ya pakai bahasa Batak aja ya, Eda aja ya. Orang Batak kan Eda gitu. Eda kenapa matamu Eda? Kok biru-biru Eda? Gitu kan. Iya Eda, aku baru ini Eda. Baru dipukul suamiku Eda, tengil biru-biru Eda. Berantem kami semalam Eda, aduh sakit kali Eda. Udah mau cerai kami Eda, aku udah gak sanggup Eda. Udah aku bilang sama suamiku, pulangkan saja. Aku udah gak sanggup Eda. Datang Eda yang satu, kau baru kayak gitu Eda. Aku lihat ini Eda, biru di sini Eda. Jangan kok jadi bahan tandingan ya, saya heran gitu. Masa kok jadi bahan tandingan? Ibu-ibu kan sering begitu kan? Eda ketemu Eda, sus ketemu sus, ngana sus. Ngana nggak tahu kita punya masalah, basar. Ini masalah kok dijadikan jadi bahan tandingan gitu. Ketahuilah, sharing boleh, cerita boleh, curhat boleh, bahkan konseling boleh sama dengan hamba Tuhan. Tapi gak usah jadi manusia lebay. Melebih-lebihkan masalah, seolah-olah masalah saudara masalah yang paling berat. Jokowi pun menghadapi masalah. Jadi
lebay. Ingat gak sama sebelahnya? Dengar tuh bilang. Ya suami istri, ayo suami istri, dengarkan sama istrinya. Jadi kalau jatah uang hari ini kurang, bulan ini nggak usah lebay ya. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah keuangan, jadi nggak usah lebay. Iya kan? Ingatlah masalah kita biasa. Ingatlah masalah kita tidak melebihi kekuatan kita. Ingatlah Tuhan berikan jalan keluar. Dan ingatlah Alkitab mencatat kita dapat menanggungnya. Kalau masalah kita biasa, masalah kita tidak melebihi kekuatan, masalah kita diberikan jalan keluar dan kita dapat menanggungnya, pertanyaannya sederhana. Mengapa kita takut terhadap masalah? Mengapa kita takut terhadap masalah? Mengapa kita harus bertanya terus tentang pertanyaan yang sama? Dan mengapa kita harus berkutak-atik di situ? Dan mengapa seringkali kita mengambil jalan pintas untuk menyelesaikannya? Padahal pada hakikatnya dia biasa dan kita dapat menanggung. Pak, Bu, izinkan kita untuk membahas ini lebih dalam. Amin. Yuk kita kembali kepada kisah Yusuf. Perhatikan ketiga hal ini. Apa yang dihadapi Yusuf? Sekali lagi bukanlah secara manusia itu masalah yang cukup pelik. Bukan masalah yang biasa menurut ukuran manusia, tapi Alkitab catat itu biasa. Perhatikan apa yang dia hadapi. Dia dikhianati oleh kakak-kakaknya, dan pengkhianatan oleh kakak-kakaknya itu mengakibatkan dia dijual. Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual. Apa yang dihadapi Yusuf lagi-lagi bukan hanya masalah fisik. Bukan hanya masalah fisik, Pak. Kalau hanya masalah fisik, saya rasa kita semua bisa menanggung. Ini lebih kepada masalah batin. Dikhianati. Bayangkan kakak-kakaknya, abang-abangnya, semuanya menjual dia. Semuanya memasukkan dia ke sumur, mengkhianati dia sebagai anggota keluarga. Dan dia dijual kepada orang Mesir. Tidak hanya sampai di situ. Dia bekerja di Mesir, sudah jadi budak, sudah jadi pembantu, pembokat di rumah Potifar. Ya nggak sampai di situ, dia difitnah. Difitnah ingin mendekat kepada tante Potifar. Oh Tuhan nih. Kalau saya jadi Yusuf, saya bilang alot. So alot itu tante. Seumur berapa itu? Oh Tuhan nih, alot lah. Tapi dia difitnah. Dan fitnah itu berujung dia masuk ke dalam penjara. Dan pada waktu dia ada di penjara, dia bertemu dengan dua orang yang bersama-sama dengan dia, yang adalah mantan pegawainya Potifar. Dia menafsirkan mimpi kedua orang itu. Dan dia bilang begini kepada dua orang itu, ketika engkau nanti keluar dari tempat ini, ingatlah akan aku. Tapi apa yang terjadi? Dia pun dilupakan. Berselang 2 tahun dia dilupakan oleh orang-orang itu. Dia tidak diingat kembali. Lagi-lagi dia tetap dalam penjara itu. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dihadapi oleh Yusuf ini bukanlah hanya masalah fisik saja, di mana dia harus dijual, di mana dia harus dipenjara, tetapi di mana dia harus mengalami penderitaan, makan makanan yang seadanya, bahkan kondisi penjara di tahun yang 2000-an tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan penjara hari ini. Hari ini penjaranya sangat manusiawi, kalau dulu tidak seperti itu. Saudara bisa bayangkan apa yang dihadapi dia. Tapi lebih daripada itu, dia menghadapi ini. Masalah emosional, psikis, psikologi yang sangat mencekam. Di mana dia dikhianati, di mana dia difitnah, di mana dia dilupakan. Tapi Alkitab mencatat seperti yang kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi pada ayatnya yang masih ingat? Ayatnya yang kok jadi saya lupa. Ayatnya yang ke-7. Saya kembalikan bentar. Ayat yang ke-7 baca sama-sama. 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku. Allah telah menyuruh aku. Engkau manusia. Engkau mungkin menjual aku pada saat itu. Engkau mungkin menjual aku pada saat itu. Manusia menjual aku. Tapi yang dia ucapkan, Allah telah menyuruh aku, mendahului kamu dengan proses yang begitu panjang. Tapi ayat ke-8 juga ditegaskan lagi. Jadi bukanlah kamu yang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Oke, kamu menjual aku, abang-abangku, keluargaku, mengkhianati aku. Tapi pada hakikatnya bukan kamu. Tapi siapa?
Allah yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku di tempat ini. Ini yang menjadi perenungan kita. Dan hari ini saya ingin membawa kita untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa? Mengapa saya menghadapi banyak masalah? Yang pertama, sudah jam 12. Ini hanya beberapa menit. Yang pertama baca sama-sama 2, 3. Ingatlah, masalah itu adalah suatu pintu yang akan membuka kita, sebuah kunci yang akan membuka pintu untuk kita bisa masuk kepada kesempatan yang lebih besar. Ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf tadi, bukan kamu yang membawa aku ke sini, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Melalui apa? Masalah. Melalui dia dijual, melalui dia difitnah di rumah Potifar, melalui dia di penjara. Ini semua adalah kunci untuk dia masuk ke dalam satu kesempatan yang lebih besar. Untuk pintu itu dapat terbuka. Pintu apa namanya? Pintu peluang, pintu kesempatan yang jauh lebih besar. Yusuf tahu dan mengerti akan hal itu. Itu sebabnya Pak Bu, ketika kau hadapi masalah, ketahuilah bahwa ketika kau ada dalam suatu pergumulan, ada dalam suatu tantangan, mungkin kau dihianati, mungkin kau dilukai secara fisik, mungkin kau difitnah, bahkan mungkin kau dilupakan oleh orang lain. Ketahuilah bahwa engkau sedang memegang satu kunci untuk kau bisa membuka peluang dan kesempatan yang jauh lebih besar dari apa yang ada di matamu hari ini. Makanya gak usah lebay. Bilang sama kanan kirinya, diingatkan lagi jangan lebay. Kita harus sadar bahwa kita sedang memegang satu kunci. Kunci untuk membuka kesempatan yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami hari ini. Kunci untuk membuka peluang yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami hari ini. Saya mengutip satu pernyataan yang penting dari Isobel Kuhn. Dia berpendapat begini, melalui tahun-tahun kehidupanku, Tuhan mengajariku untuk melihat pencobaan-pencobaan yang aku hadapi sebagai panggung pada sebuah lagu. Dia melihat bahwa pencobaan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi dalam bukunya In the Area, dia lihat bahwa semuanya itu adalah sebuah panggung untuk aku masuk ke dalam gelanggang yang lebih besar, untuk aku masuk ke dalam kesempatan yang jauh lebih besar, untuk aku bisa melihat peluang-peluang apa yang ada di depanku, dan aku bisa masuk dan menerobosnya karena aku punya kunci untuk membuka itu, dan kuncinya adalah masalah. Saya juga mengutip satu pernyataan dari tokoh yang paling luar biasa dalam kekristenan yang ada di Asia, Hudson Taylor. Dia seorang misionaris, bahkan dia juga pernah ada di Korea pada waktu dia menginjil. Dia berkata seperti ini, kesulitan menyiapkan sebuah panggung di mana siapa? Tuhan tampil. Itu sebabnya bagi saya masalah adalah masa Allah, waktu Tuhan untuk membukakan kesempatan itu, dan kita masuk di sana dan kita lihat peluang besar terjadi dan mengalami terobosan dalam hidup kita. Masalahlah jawabannya. Sering sekali kita ingin menghadapi terobosan dalam hidup. Sering sekali kita ingin mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sering sekali kita ingin menghadapi mukjizat. Sering sekali kita ingin mengalami pertolongan. Sering sekali kita ingin menghadapi terobosan demi terobosan, peluang demi peluang besar terjadi dalam hidup kita. Kita mau hal itu, tapi kita tidak mau menerima kuncinya, yang adalah masalah itu sendiri. Pak Bu, engkau ingin mengalami kesempatan, peluang yang lebih besar, terima kuncinya. Kuncinya apa? Bilang sama sebelahnya, masalah kuncinya. Ingatkah kita tokoh-tokoh Alkitab? Ingatkah kita Paulus? Yang kemarin juga sudah kita bahas di dalam PA. Paulus adalah sebuah tokoh yang sangat familiar dalam kekristenan. Dia menulis banyak kitab, bahkan hampir setengah dari perjanjian baru dia tulis. Tapi yang sangat mencengangkan, ada 4 kitab yang dia tulis, surat yang dia tulis, dan 4 surat itu disebut dengan surat-surat penjara. Surat-surat yang dia tulis kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, keempat surat ini ditulis oleh Paulus pada waktu dia ada dalam penjara. Artinya apa? Penjara, masalah menjadi kesempatan besar untuk dia bisa menulis dan berkarya bagi Kristus. Dia mampu untuk melihat itu. Ingatkah kita juga Rasul Yohanes? Rasul Yohanes adalah salah satu rasul yang luar biasa pula.
Kita bisa membaca tulisannya di dalam kitab Yohanes. Bahkan kita juga bisa membaca tulisannya dalam Wahyu. Dan dia ada pada masa pembuangan di Pulau Patmos. Dan pada waktu dia ada di Pulau Patmos, maka dia mengalami tantangan itu. Dia menghadapi masalah itu, persoalan itu. Dan dia memiliki kunci untuk membuka kesempatan besar. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertemu dengan Kristus Sang Raja yang adalah Alfa dan Omega. Dia menulis surat, dia menulis kitab Wahyu sebagai kitab yang sampai hari ini pun kita akui menjadi bagian dari Alkitab. Saat kapan itu ditulis? Saat dia berhadapan dengan masalah. Membuka kesempatan yang besar. Bahkan salah satu tokoh modern yang sekarang yang ada, sudah meninggal tentunya, John Bunyan. Dia juga salah satu tokoh yang sangat luar biasa dalam pelayanan dan kekristenan yang ada. Dia menulis satu perjalanan iman Kristen melalui satu cerita yang disebut dengan perjalanan musafir. Dan tahukah saudara, pada waktu dia menulis ini bukan dalam kondisi yang baik, tapi kondisi yang pelik, di mana dia harus berhadapan dengan tantangan, dia harus berhadapan dan dia harus menaruh hidupnya dan nyawanya sebagai taruhan bagi kekristenan. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia menulis satu buku, dan bukunya berjudul Perjalanan Musafir. Dan buku ini sampai hari ini diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Dari mana buku ini lahir? Dari sebuah penderitaan, masalah. Pak, Bu, lihatlah masalah sebagai kunci untuk membuka kesempatan besar. Saya sebagai pemimpin di tempat ini tidak tahu kesempatan besar apa yang akan Bapak Ibu alami. Tapi yang saya tahu, saya beritakan hari ini, ingatlah, masalah adalah kunci untuk membuka itu. Saya tidak tahu peluang apa yang akan Bapak Ibu hadapi ke depannya. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu hari ini saya beritakan, ingatlah, masalahnya adalah kunci. Amin. Bilang sama sebelahnya, makanya jangan takut sama masalah. Ya, Ibu Kristi, ya. Iya, saya percaya di tengah-tengah tantangan dan kondisi keadaan yang ada, saya percaya dengan yakin akan membuka peluang dan kesempatan yang jauh besar. Jemaat Tuhan yang lain juga, sebenarnya jujur sebagai seorang pemimpin di tempat ini, walaupun hanya sementara, saya ingin duduk dan berbincang dengan Bapak Ibu satu persatu, pribadi lepas pribadi, ingin bertanya masalah apa yang dihadapi, kondisinya bagaimana, ada yang bisakah saya bantu dalam doa. Saya jujur ingin melakukan hal itu. Jadi saya harap saya bisa melakukannya, tetapi ya nanti saya akan melakukannya. Untuk kita bersama-sama melihat bahwa kita akan mengalami yang namanya kesempatan demi kesempatan. Ingin menghadapi peluang yang lebih besar, ingin menghadapi terobosan dalam hidup, hadapi masalah. Yuk kita nyanyi lagu tadi. Sudah ada saya? Oh belum ada? Dia aja Pak, ambil dari dia. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasamu terlebih besar. Kami punya Tuhan terlebih besar. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku nyatakan kuasamu terlebih besar.
pulihkan hidupku. Ku percaya, sama-sama yuk. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terbesar, Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami punya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Yang kedua, apa yang harus kita maknai? Mengapa saya menghadapi masalah? Yang pertama tadi jawabannya karena masalah membuka kesempatan. Yang kedua adalah, boleh kembali? Oke, yang kedua, oke. Yang kedua baca sama-sama. Dia biasanya harus keluar dulu baru nanti masuk. Jadi tutup dulu PowerPoint-nya baru masuk. Ya. Oke, sudah. Ya, baca yang kedua. 2, 3. Memunculkan kedewasaan rohani. Memunculkan kedewasaan rohani. Yang pertama, mengapa saya menghadapi banyak masalah dalam hidup? Karena masalah yang pertama adalah membuka kesempatan yang jauh lebih besar. Dan yang kedua adalah masalah itu memunculkan kedewasaan rohani. Sama-sama bilang kedewasaan rohani. Tahukah Bapak Ibu bahwa perjalanan kita sebagai orang Kristen bukan hanya perjalanan secara jasmani, di mana kita harus mengalami pertolongan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan lain sebagainya. Perjalanan kekristenan bukanlah perjalanan yang hanya berkutat dan berputar di situ-situ saja. Nantinya kita jatuhnya di teologi kemakmuran lagi, hanya berputar di situ. Masalahnya bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, bagaimana kita kian hari kian kaya. Perjalanan kekristenan bukanlah perjalanan yang demikian, tapi perjalanan kekristenan lebih kepada bagaimana kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kita mengalami kedewasaan penuh dalam kerohanian kita, sampai kita menghadapi satu proses, satu keadaan di mana kita mencatat kita menjadi serupa dengan Kristus. Betul, sebagai manusia di muka bumi ini kita tidak mungkin bisa sama seperti Kristus, tapi kita belajar untuk mencapai ke sana. Betul? Dan itu yang dimaksud dengan kedewasaan rohani. Dan tahukah saudara bahwa masalah
adalah satu peristiwa, satu keadaan, satu kondisi yang mampu membawa kita dan memunculkan kedewasaan rohani itu. Masalah jawabannya, bukan yang lain. Keadaan nyaman sering sekali tidak memunculkan kedewasaan rohani. Sering sekali, bukan tidak saya bilang, sering sekali. Tetapi kedewasaan rohani akan acap kali itu berdekatan dengan yang namanya masalah. Dia selalu dekat dengan masalah. Kedewasaan rohani dekat dengan hal itu. Di mana kedewasaan rohani kita itu akan dibantu untuk muncul, dibantu untuk keluar, dibantu untuk naik ke dalam level yang lebih tinggi melalui masalah. Baca bersama di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Ayat ini juga berbicara tentang Yusuf tadi. Ada di layar, kita baca bersama-sama. 2-3. Diutusnya Allah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saya sengaja memberi warna biru di sana. Lehernya masuk ke dalam besi. Kalau kita baca teks terjemahan yang sekarang itu dimaksudkan dia itu dipasung lehernya ya, diikat, ada yang bilang dipasung dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tertarik dengan artinya dengan bahasa baku seperti itu. Saya lebih tertarik kepada tafsirnya. Tafsir, ada salah satu penafsiran yang mencatat bahwa lehernya masuk ke dalam besi ini, itu diartikan begini, bahwa kekuatan besi yang menghimpit dia membentuk jiwanya menjadi jiwa besi pula. Paham ya maksud saya? Oke, supaya teman-teman lebih mengerti begini deh. Mengapa bangsa Israel itu sangat sulit dan berputar-putar di Mesir selama 40 tahun? Banyak alasannya. Tapi secara sederhana, singkatnya, Tuhan ingin mengeluarkan Mesir, di padang gurun mereka, Tuhan ingin mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel. Karena hampir 430 tahun mereka ada di Mesir sebagai budak. Lambat laun Mesir lengket di dalam hatinya dan membentuk karakter. Saya ambil contoh yang kedua, bangsa Indonesia. Makanya kan bangsa Indonesia sering sekali bilang begini, dasar lu Indonesia, jajahan mana Indonesia? Jajahan Belanda. Oh iya, pantas. Mental juga. Kita dijajah 340 tahun. Produk dari penjajahan Belanda. Makanya orang Indonesia suka, katanya ya, suka adu domba itu karena memang itulah yang dibangun oleh Belanda pada masa itu. Sehingga konsep Belanda itu menjadi darah daging bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Demikian arti kalimat ini. Lehernya masuk ke dalam besi. Artinya kondisi keadaan yang ada di penjara waktu itu membentuk dia sama seperti besi yang kuat. Demikianlah dia kuat secara jiwa dan secara di sanalah dia dibentuk oleh Tuhan. Mentalnya dibentuk oleh Tuhan. Itu tafsiran. Jadi kalau Bapak Ibu juga baca nantinya di Alkitab, khususnya King James, terjemahannya cukup lama, sangat lama sekali terjemahan awal, maka kalimat yang sama juga akan muncul. Yusuf itu memiliki mental seperti mental besi. Dia ada dalam kondisi terpuruk, dia ada dalam penjara, dia dihimpit oleh besi, dan mentalnya pun berbentuk besi. Mental besi artinya mental yang tahan uji, tahan karam, tahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ini menunjukkan bahwa masalah, tantangan, penjara yang dihadapi oleh Yusuf adalah awal mula untuk dia memunculkan kedewasaan rohani. Pak, Bu, apa masalah kita? Saya tidak tahu, lagi-lagi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu saya beritakan, biar masalah memunculkan kedewasaan rohani setiap kita. Saya mengutip dalam Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Pada waktu yang diberikan, masalah itu diizinkan oleh Tuhan, tidak mendatangkan sukacita. Tetapi kemudian apa? Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh siapa? Oleh masalah itu, bukan oleh Tuhan. Di situ ada olehnya huruf kecil, bukan huruf besar. Di dalam, saya juga mengutip di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-6. 1 Petrus pasalnya yang
pertama ayat 6 sampai ke 7, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka seketika oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Itu emas yang fana. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan. Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang bahkan di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-50, ini yang menjadi penutup saya hari ini. Yesus berhadapan dengan satu kondisi, satu peristiwa masalah, dan dia berkata, hai. Waktu itu Yesus dihianati oleh Yudas. Yesus berdoa di Taman Getsemane. Semua orang Yahudi sudah datang, tentara Romawi sudah datang ingin menangkap Yesus. Yudas datang mendekat kepada Yesus. Dan Yudas ngapain? Mencium Yesus. Waktu Yudas mencium Yesus, Yesus bilang apa? Hai teman, hai teman, hai teman. Dia nggak bilang, oh ya pengkhianat kau, sakit pengkhianat. Dia nggak ngomong gitu. Dia nggak ngomong gini, dasar lu ya, ada otak, dasar lu ya. Jadi kodok, dia bisa lakukan, tapi dia nggak lakukan. Itu menunjukkan bahwa Yesus menjadi teladan agung kita untuk menunjukkan kedewasaan. Biar kita memaknai masalah untuk memunculkan kedewasaan. Sehingga ketika ada masalah, ucapkan kepada dia, hai. Bilang sama sebelahnya, hai. Mana tahu sebelahmu adalah masalahmu. Mana tahu sebelahmu adalah masalahmu, hai teman. Pak Bu, tidak ada teman baik tidak akan menjatuhkan, betul? Pak Bu, teman baik tidak akan menjerumuskan kepada kecelakaan. Teman baik tidak akan membawa engkau kepada kemusnahan, tapi teman yang baik akan menuntun engkau kepada level yang lebih tinggi. Dan teman baik dalam hidup kita untuk masuk dalam kedewasaan rohani adalah itu teman baik. Dia sama sebelahnya, mungkin dia masalahmu, bilang sama dia, hai. Biar kita semakin dewasa dalam Tuhan, amin. Biar kita semakin memunculkan kedewasaan rohani dalam Tuhan. Sehingga pada waktu ada masalah, kita berkata, hai teman, kita tidak lari menjauh, tapi kita lari mendekat. Sama seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Bangsa Israel lari menjauh, tapi Alkitab mencatat Daud lari mendekat menghampiri masalah, karena dia tahu masalah ini menunjukkan kedewasaan rohani. Sehingga pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ada satu kalimat yang menunjukkan kedewasaan rohaninya. Apa itu? Dia berkata begini, aku datang menghampiri engkau bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu menunjukkan dia dewasa secara rohani, karena dia membangun kerohanian itu, karena dia membangun intimasi dengan Tuhan, dan dia semakin dewasa dalam kerohanian. Dan masalah memunculkan itu semua, dan dia membawa dia masuk ke dalam kesempatan dan peluang yang lebih besar, sehingga dia menjadi seorang pahami dalam dua konsep ini. Bahwa masalah yang pertama adalah apa? Membuka kesempatan yang besar. Dan yang kedua adalah memunculkan kedewasaan. Biar dua poin ini saja yang saya sampaikan menjadi perlindungan kita dalam minggu ini. Nantikan 3 poin selanjutnya di ibadah berikutnya. Mari bagi berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir untuk merenungkan masalah apa yang kau hadapi hari ini. Tapi bukan hanya merenungkan masalahmu, tapi merenungkan pula peluang atau kesempatan apa yang akan engkau terima dari Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup.
kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan. Tuhanku terlebih, percayalah Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Sekali lagi dengan iman, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari sejenak sembah Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan atas kami, pertolongan-Mu nyata atas kami, kasih dan kemurahan-Mu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Allah. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu atas hidup kami. Kami ada hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena Engkau dan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebab dengan apa kami balas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekarang kami datang membawa syukur kami di hadapan-Mu, membawa sembah kami, pujian kami, hidup kami berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan renungkan perjalanan hidup kita. Renungkan apa yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Adakah kau menghadapi masalah hari ini? Adakah kau menghadapi
persoalan hari ini. Mungkin pengkhianatan namanya, mungkin sakit penyakit namanya, mungkin masalah pekerjaan dan engkau belum mendapat pekerjaan hari ini. Mungkin masalahmu dengan keluarga yang ada di Indonesia, mungkin masalahmu yang lain. Coba renungkan hari ini dan berdoa di hadapan Tuhan dan minta Tuhan agar engkau mendapat peluang dan kesempatan besar untuk berkarya bagi Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Jika engkau adalah jemaat Tuhan yang menghadapi masalah hari ini, maukah engkau berdoa bersama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh kita yang hadir? Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu ke surga, angkatlah tanganmu. Oh Yesus Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Apabila ada di antara kau yang menghadapi masalah, ketahuilah itu adalah jalan yang terbaik yang harus engkau tempuh, yang harus engkau dan saya tempuh hari ini, agar kita semakin dewasa rohani. Kita tidak hanya bertumbuh secara jasmani seturut dengan usia kita, tapi kita bertumbuh secara rohani, makin dewasa dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jika engkau yang saya maksud, maukah kau berdoa bersama dengan kita seluruhnya? Angkatlah tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengangkat kedua tangan kami ke surga sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Hari ini Tuhan, firman yang kami dengar melalui hamba-Mu yang disampaikan secara sederhana untuk dapat kami mengerti. Kami berdoa menerangkan firman ini dalam hati, pikiran kami, bahkan dalam jiwa kami, sehingga kemana kami melanggar dan kami berjalan terang firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang bagi kaki dan jalan kami. Kami berdoa Tuhan hari ini pula, kami bersyukur buat setiap masalah, kami bersyukur buat setiap persoalan yang kami hadapi, kami bersyukur menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kami punya komitmen, kami tidak lari dari persoalan, kami tidak lari dari tantangan, kami tidak lari dari semuanya itu. Sebab yang kami tahu pencobaan kami biasa, tidak melebihi kekuatan kami, dan kami dimampukan karena Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Olehnya Tuhan, kami berdoa, mari bukakan pintu kesempatan, peluang yang lebih besar bagi setiap kami untuk dapat mengalami Engkau, mengejar Engkau, menikmati kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang menghadapi masalah hari ini. Bukakan pintu, bukakan peluang, bukakan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk melihat Engkau, untuk bertemu Engkau, menikmati kuasa-Mu, menikmati mukjizat dari-Mu, menikmati yang baik dari-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan kami sepakat Tuhan memohon kepadamu, apabila ada jemaat-Mu yang menghadapi masalah di tempat pekerjaannya, mari Tuhan, mari Tuhan tolong Tuhan memberkati. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi miliknya, kesembuhan menjadi bagiannya, mukjizat dialami dan dia kecap dalam nama Yesus. Yang menghadapi masalah dengan keluarga, dikhianati dan lain sebagainya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan penyelesaian di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, sehingga kami melihat Tuhan jemaat IC Ansar akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jemaat-Mu juga yang tidak dapat hadir bersama dengan kami hari ini, semuanya mereka pun pelihara dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan.
Pelihara mereka, jadikan mereka tetap biji matamu. Gembalakan mereka menjadi kawanan dombamu. Dan bawa mereka untuk mengecap yang terbaik dari kasih karunia dan kemurahan. Terima kasih. Ini doa kami. Firman telah kami dengar. Dan kami menyerahkan kepada Roh Kudus untuk berbicara jauh lebih daripada apa yang kami dengar yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Roh Kudus tetap berbicara, menuntun kami. Terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami, ini sembahkan di dalam nama Yesus. Dan demi nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita terus belajar firman Tuhan. Tuhan terus membawa kita ya untuk naik level terus. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menjalankan khotbah persembahan. Mari kita akan pujian kami terima. Syukur, mari percaya